Oke, slicing admin sama user sudah beres. Selanjutnya kita akan buat fitur-fitur, atau fungsi-fungsi CRUD yang ada di dalam aplikasi yang, akan kita bangun ke depan. Tapi sebelum melakukan ke sana atau sebelum melangkah ke sana, langkah baiknya kita commit dulu beberapa perubahan atau beberapa file yang sudah ditambahkan, gitu ya. Kita buka codingan aja dulu. Nah, tapi sebelum melakukan commit karena dari file template yang sudah kita kopikan ke dalam folder public itu ada beberapa yang nggak terpakai, itu file-file HTML-nya gitu ya, kita hapus aja. Itu dari dashboard yang ini sampai profile kita hapus aja karena sudah nggak terpakai. Oke, klik kanan, delete aja. Nah, itu sudah nggak kepakai. Oke, setelah dihapus, baru kita melakukan commit-nya ya. Kita buka terminal. Kita stop dulu. Yaitu git add bintang, git commit min m, slicing admin dan user. Oke, aman. Nah, selanjutnya baru kita melakukan codingannya. Yang pertama kita akan buat dulu untuk login dari si adminnya gitu ya. Kita bereskan dulu dari CRUD yang ada dalam adminnya. Yang pertama kita akan lakukan adalah untuk login admin gitu ya. Nah, kita buka dulu file ini, yaitu file untuk halaman loginnya. Oke, kita buka file halaman loginnya, yaitu di dalam resource, view, page, admin, login admin. Oke, nah di sini kita akan buat dulu nih. Aksesnya kita akan arahkan ke out admin. Oke, metodenya post dan di sini kita tambahkan CSRF. Nah, yang button ini ini kan masih berupa link ya. Nah, kita akan ini rubah menjadi sebuah button. Berarti di sini kita ganti A-nya menjadi button. Href-nya kita ganti menjadi type-nya adalah submit. Oke. Nah, nanti kan isi dari form ini akan kita arahkan ke dalam out admin. Nah, berarti out admin ini harus terdaftar di dalam root-nya, kan gitu. Nah, berarti kita tinggal buka root-nya, ya kan? Kita tinggal buka root-nya, yaitu di dalam roots, web. Nah, di sini kita kasih komen aja supaya nggak lupa. Di sini authentication admin, itu misalkan. Nah, kita tambahkan seperti ini. Root, post, karena metodenya adalah post. Apa isi di sini? Isinya adalah ini. Out admin. Oke, out admin. Kita pastikan aja. Akan diarahkan kemana? Akan diarahkan ke login controller. Nah, metodenya apa? Nah, di sini kita kan belum buat sebuah metode untuk proses pengecekan si user, si email ataupun password yang ada di dalam tabelnya, kan gitu. Berarti kita harus buat logikanya di sini, yaitu di dalam login admin, controller kita buka. Nah, kita buat di sini, kita kasih komen aja, authentication misalkan gitu. Nah, di sini kita buat function public function out admin gitu aja, tambahkan request $request oke. Nah, apa yang akan kita cek? Nah, ya, yang akan kita cek kan adalah email sama password yang ada di dalam tabel user kan. Nah, yang ada dalam tabel user ini, oke? Yang dalam tabel user ini. Nah, kita akan cek. Apa yang akan kita cek? Yang akan kita cek adalah email sama passwordnya. Nah, tapi sebelum proses pengecekan kita validasi dulu. Supaya apa? Supaya mengecek bahwa username dan passwordnya ada nggak nih, gitu ya. Maksudnya harus ada gitu ya ketika
ketika si user itu akan login. Berarti di sini. Misalkan username-nya kita nggak tulis, password-nya kita nggak tulis. Ketika sign in, nah kita kan harus validasi dulu, harus dicek dulu bahwa username dan emailnya itu harus ada, kan gitu ya. Oke. Nah, di sini kita buat variabel aja dulu. Variabelnya adalah data validasi gitu ya misalkan. Oke. Apa yang akan kita validasi? Yang akan kita validasi adalah inputannya yang ada di sini, yang kita tuliskan. Nah, yang kita validasi itu adalah email sama password. Tapi di sini ketika akan divalidasi harus dikasih keterangan name-nya supaya terbaca gitu ya. Itu adalah email. Nah, kita kasih juga name di passwordnya, name, password. Oke. Nah, di sini juga sama. Baru request validate. Apa yang kita cek yaitu email itu harus ada required. Oke. Kemudian password itu harus ada required. Oke. Nah, ini dicek dulu. Dicek dulu nanti ini harus ada nih. Passwordnya juga harus ada. Nah, tapi kalau misalkan sudah diisi emailnya, passwordnya sudah diisi, nah, berarti kan lolos dari sini. Nah, baru lakukan proses pengecekan yang ada di dalam tabelnya. Itu dalam tabel ini. Ada nggak nih? Gitu kan. Nah, ada nggak nih yang cocok antara email sama password yang dimasukkan sama si user tersebut atau sama si admin tersebut? Ada nggak nih? Kan gitu. Nah, di sini if out atom, apa yang akan kita cek? Yaitu ini. Nah, bisa langsung ke sini, data validasi, berarti langsung akan ngecek email sama passwordnya. Nah, ataupun bawaan seperti ini. Nah, apa? Email seperti ini. Nah, request email. Nah, dan password request password misalkan seperti itu. Bisa seperti itu ya. Bisa dilakukan seperti itu. Sebentar ini ada oh apa nih? Oh, di sini ada yang kurang berarti. Ini tutup tutup ininya 1 kurang 1 ya. Oke, sip. Nah, bisa seperti itu ataupun langsung bisa dituliskan dari variabel yang sudah kita buat di sini, gitu ya. Nah, tapi kita yang pakai ini aja lah. Oke. Nah, selanjutnya adalah seperti ini. Ketika si usernya, si emailnya sama passwordnya sudah dicek gitu kan, nah, dicek di sini, oh ada nih. Nah, maka apa yang akan dilakukan? Berarti kan di sini. Nah, tapi ketika email dan passwordnya tidak cocok, berarti mungkin bisa saja emailnya benar tapi passwordnya salah, ataupun emailnya nggak ada, passwordnya benar, ataupun kedua-duanya nggak ada gitu kan. Apa yang akan dilakukan? Berarti kita akan di sini else. Nah, jika benar, apa yang akan dilakukan? Nah, kita akan buat sebuah session baru, session regenerate. Kita akan buat session baru untuk si user yang sudah login, kan gitu. Nah, kemudian kita akan arahkan kemana? Return redirect intended kemana? Ke halaman dashboard. Oke, nah tapi jika email dan passwordnya tidak cocok, apa yang akan dilakukan? Kita akan arahkan kembali ke return redirect login admin. Oke, nah oke, nah sekarang kita coba nih. Di sininya sudah terbuat, di webnya sudah terdaftar. Oh iya, di sini tambahkan ya. Metodenya apa? Metodenya yaitu yang ini. Out admin. Oke, kita paste di sini. Sip. Nah, sekarang kita tinggal cek ya. Kita tinggal cek sekarang. Oke. Nah, kita jalankan dulu sorry. Kita jalankan dulu PHP Artisan Serve.
Oke, di sini kita refresh dulu. Oke, misalkan mamansuparman@gmail.com, password-nya 12345. Sign in. Kelas app http control out not found. Oh ya, berarti di sini kita belum nambahkan namespace-nya di sini ya. Di dalam login admin controller kita import aja, klik kanan import. Nah, save. Kita cek lagi. mamansuparman@gmail.com 12345. Sign in, klik. Nah, akan kembali lagi ke sini. Berarti ini adalah dia akan kembali lagi ke sini, akan diarahkan ke sini. Karena apa? Nah, karena email yang kita masukkan tadi sama password yang kita masukkan tadi itu tidak ada di dalam tabelnya, kan gitu. Nah, sedangkan misalkan kita kosongkan, second in, nah ini juga akan diarahkan ke sini. Berarti ini akan masuk ke dalam logika yang ini. Divalidasi dulu gitu ya. Oh, nggak ada nih, maka tetap di sana. Tapi kalau ada, lakukan proses ini. Dan di sini akan ada kondisi, jika email dan passwordnya cocok, maka akan diarahkan ke sini, tapi jika tidak cocok, akan diarahkan ke halaman login admin. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan ini pengen ada, kan gitu. Oke, kita manfaatkan dari database header yang ada di dalam Laravel. Kita harus isi gitu ya. Isi dulu. Nah, cara ngisinya, kalian bisa masuk ke dalam database header. Oke, nah di sini kita buat nih data new admin misalkan. Apa yang akan kita isi? Yang akan kita isi adalah kolom-kolom ini, feed ini. Feed, nickname, jenis kelamin, bla 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 sampai password, kan gitu. Kita harus isi. Nah, cara isinya kita bisa manfaatkan yaitu tadi, yaitu di dalam database header-nya. Oke, kita jabarkan satu persatu. Kita akan isi nick, kolom nick dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan gitu. Kemudian apalagi kolomnya name. Name akan diisi oleh Maman, gitu ya. Suparman misalkan. Kemudian jenis kelamin akan diisi oleh laki-laki. Kemudian alamat akan diisi oleh Jalan Indonesia Raya. Oke. Kemudian nomor telepon akan diisi dengan 0871111111 misalkan. Kemudian selanjutnya ada role. Nah, role di sini sebagai admin misalkan ya. Oke. Kemudian email akan diisi oleh mamansuparman@gmail.com. Kemudian satu lagi yaitu adalah password. Password akan diisi oleh, nah karena di sini harus dienkripsi, maka di sini kita tambahkan backcrypt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nanti yang masuk ke dalam kolom ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi hasil dari enkripsi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita titik koma. Nah, baru di sini user create data new admin. Oke, titik koma. Oke, nah selanjutnya kita akan jalankan dari database header-nya. Tapi ketika kita jalankan database header, pasti error. Kenapa? Karena di dalam modelnya, dalam model, nah di sini ada variabel available. Nah, variabel available ini adalah kolom-kolom apa saja yang boleh diinputkan. Nah, sedangkan yang bawaan dari Laravel-nya adalah name, email, sama password. Sedangkan nick, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, role gitu kan, itu kan belum terdaftar di sini. Oke, nah sekarang kita isikan nick, jenis kelamin, kemudian alamat, saya kutip ya, alamat, kemudian role, kemudian no telepon ya, no telepon, kemudian email udah, password udah
Udah ya, udah, oke, sip, save. Nah, kita save. Nah, sekarang kita jalankan nih, jalankan dari database seedernya. Masuk ke terminal, kita pause dulu, Ctrl C, PHP artisan db seed. Enter. Database seeder user not found. Oh, kita belum menambahkan namespace-nya di dalam database seedernya. Oke, kita tambahkan, kita import dulu, klik kanan, import class, yaitu yang model. Sip. Nah, kita jalankan lagi, PHP artisan db seed. Oke, nah, database seeding complete successful. Kita cek apakah sudah masuk atau belum. Kita klik aja refresh, boleh di refresh, boleh diklik. Nah, nanti udah masuk nih, sesuai dengan apa yang kita tuliskan di dalam database seedernya. Nah, oke, passwordnya di sini bukan 123456 lagi gitu ya, tapi di sini adalah enkripsi dari hasil angka 123456 gitu yang tadi. Nah, sekarang kita cek di sini. Oke, tadi emailnya apa? mamansuparman@gmail.com ya. Di sini mamansuparman@gmail.com, passwordnya adalah 123456. Nah, gitu ya. Kita cek. 123456 harusnya ya. Seharusnya 123456. 123456. Kita lihat lagi. Oh ya, 123456, tapi kita coba dulu yang 12345. Kita salahkan dulu. Oke. Kita coba second in, klik. Decide kan. Oh, kita tadi matikan ya. Kita jalanin lagi nih. Yaitu PHP artisan serve. Oke, sekarang kita refresh kembali. mamansuparman@gmail.com, passwordnya kita salahin dulu nih. 12345. Second in. Maka akan masih kembali ke halaman ini. Oke, kenapa? Karena nggak cocok. Nah, sekarang yang cocoknya. 123456. Second in, klik. Nah, masuk ke halaman dashboard. Nah, kan gitu ya. Oke, login sudah berhasil. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Nanti kan ketika ada yang mengakses halaman yang lainnya, gitu ya, yang akan mengakses halaman lainnya, misalkan halaman masyarakat, pegawai, ataupun dashboard gitu, kalau belum login, sekarang masih bisa. Kenapa? Karena kita belum membuat sebuah middleware-nya atau apa ya istilahnya, eh, apa ya, izinnya gitu ya, belum membuat izinnya atau middleware-nya. Nah, tapi middleware-nya kita akan buat terakhir, gitu ya, kita akan buat terakhir saja. Karena kita selesaiin dulu semuanya dalam admin, baru nanti kita buat middleware-nya gitu. Oke. Nah, sekarang kita buat untuk yang fitur logout-nya. Oke, kita buat fitur logout-nya. Nah, berarti kan ketika login pasti harus ada logout ya. Nah, di sini kita buat logout. Itu public function sign out admin. Oke. Request request. Isinya apa? Isinya adalah berarti kita menghancurkan semua session yang sudah terbuat ini, gitu ya, menghancurkan session yang sudah terbuat ini. Caranya adalah $request session invalidate. Nah, kemudian kita buat session baru lagi, session regenerate. Ketika dihancurkan, buat lagi yang baru. Maka setelah itu kita arahkan ke return redirect, oke, ke halaman login admin. Oke, sip. Nah, ini aja dulu fungsi ininya. Untuk proses logoutnya nantilah ya. Nanti. Oke, login dan logout beres, plus database seedernya sudah beres. Berarti kita tinggal nanti satu persatu, yaitu untuk menambahkan data masyarakatnya. Untuk fitur ininya nanti, karena kita belum diisi datanya, gitu ya, kita isi satu persatu dulu, beres semua, baru nanti masuk ke dashboard. Nah, begitupun juga sama untuk yang middleware-nya nanti terakhir.